Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran tematik tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan sekarang kita sampai di pembelajaran kedua. Namun, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar cerita berikut. Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa saja ciri-ciri karya gambar cerita? 1. Memudahkan pembaca memahami cerita. 2. Berisikan gambaran singkat isi cerita yang disampaikan. 3. Menambah nilai keindahan sajian sebuah cerita. 4. Membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membuat cerita. Dan kelima, menyajikan gambar sederhana sehingga pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh dalam cerita. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan dengan cara pertama, makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. 2. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Istirahat cukup dan posisi tidur benar. Tidak miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Dengan cara pertama, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. 2. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. 3. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan 4. Menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. 1. Membersihkan rongga hidung secara teratur, yaitu bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Dan 2. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Dengan cara 1.
membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. 2. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu berterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. 3. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta keempat, mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Alhamdulillah, pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 2 hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk adik-adik. Tetap semangat beribadah, belajar, dan selalu jaga kesehatan. Selamat belajar, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.